Selamat datang di channel ini, di mana kita bersama-sama mengeksplorasi cara memulai usaha dari nol. Di video kali ini kita akan membahas 10 langkah konkret yang dapat membantu Anda merintis UMKM dengan persiapan modal dan ide bisnis yang matang. Bayangkan perjalanan membangun bisnis Anda dimulai dengan sebuah niat dan keberanian untuk bermimpi besar. Setiap langkah yang akan disajikan dirancang untuk memecah mitos dan memberi Anda peta jalan yang realistis menuju kesuksesan. Mungkin di antara Anda yang sedang menyaksikan video ini, ada yang merasa bimbang atau ragu untuk memulai usaha karena terbentur masalah modal dan ide yang belum matang. Namun sesungguhnya banyak pebisnis sukses yang memulai dari nol dan kini mengukir prestasi gemilang. Di sini saya akan berbagi tips, strategi, dan cerita nyata yang menginspirasi agar Anda percaya bahwa setiap tantangan bisa diatasi. Mari bersama kita gali langkah demi langkah untuk memulai UMKM yang solid dan berdaya saing. Bukan hanya tentang teori semata, setiap langkah dalam video ini dilengkapi dengan data terkini, contoh nyata, dan pertanyaan retoris yang mengajak Anda berpikir lebih dalam tentang potensi diri dan pasar. Siapkan diri Anda untuk menyelami dunia kewirausahaan dengan penuh semangat dan kreativitas. Jadi pastikan untuk menonton video ini sampai akhir, karena di setiap langkah terdapat insight berharga yang dapat mengubah cara pandang dan strategi bisnis Anda. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke langkah memulai UMKM dari nol yang pertama, yaitu adalah menyelami potensi diri dan pasar. Langkah pertama dalam perjalanan membangun UMKM adalah mengenali potensi diri dan memahami pasar. Saat kita membuka lembaran baru, sangat penting untuk menilai kekuatan dan kelemahan pribadi, sehingga langkah awal bisnis dapat diatur sedemikian rupa. Jangan ragu untuk mengevaluasi passion, keahlian, dan pengalaman yang sudah dimiliki. Hal ini akan menjadi modal utama yang bisa memicu kreativitas dalam mencari peluang. Tahukah Anda bahwa banyak pengusaha sukses memulai usahanya dari kelebihan kecil yang selama ini tersembunyi dalam diri? Menggali potensi diri bukan hanya tentang apa yang tampak, namun juga kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari kegagalan. Saat memahami diri, Anda akan lebih cerdas dalam menentukan jenis bisnis yang sesuai dengan karakter dan minat. Proses ini juga membuka mata untuk melihat peluang pasar yang belum tergarap. Coba bayangkan, seandainya setiap individu mengetahui bakat tersembunyi mereka. Berapa banyak inovasi dan ide bisnis kreatif yang bisa muncul? Melalui introspeksi dan analisis diri, Anda akan menemukan kekuatan unik yang bisa mengungguli pesaing. Inilah saatnya memanfaatkan potensi internal untuk menciptakan nilai tambah di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Ingat, langkah kecil yang konsisten akan membuka jalan menuju keberhasilan besar. Pasar adalah ladang peluang yang menunggu untuk digarap, asalkan kita tahu cara membaca tren dan kebutuhan konsumen. Lakukan riset pasar yang mendalam untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Gunakan survei, observasi, dan bahkan tanya langsung kepada calon pelanggan untuk mendapatkan insight yang berharga. Data sederhana dari lapangan dapat menjadi dasar penting dalam merancang strategi bisnis yang efektif. Jangan lupa, setiap penemuan tentang potensi diri dan pasar adalah pondasi penting dari bisnis yang akan Anda bangun. Pikirkan sejenak bagaimana jika Anda memanfaatkan keunikan diri dan data pasar untuk mengisi celah kebutuhan yang selama ini terabaikan. Dengan pemahaman mendalam, Anda tidak hanya membangun bisnis, tetapi juga menciptakan solusi yang relevan dan inovatif. Kemudian, langkah yang kedua adalah merancang ide bisnis yang menginspirasi. Merancang ide bisnis adalah proses kreatif yang memerlukan imajinasi tinggi dan kepekaan terhadap tren. Pada tahap ini, Anda diajak untuk berpikir di luar kotak dan menemukan kombinasi unik antara passion dan kebutuhan pasar. Setiap ide, walau sederhana sekalipun, berpotensi menjadi cikal bakal bisnis yang sukses jika dirangkai dengan cerdas. Ingat, inspirasi datang dari berbagai sumber, mulai dari pengalaman pribadi hingga perkembangan teknologi terkini.
Di balik setiap ide sukses terdapat cerita inspiratif yang patut dijadikan contoh. Contohnya, seorang pengusaha muda pernah memanfaatkan hobi kulinernya untuk menciptakan konsep warung makan dengan konsep unik yang mengedepankan resep turun-temurun dan inovasi modern. Kisah ini menunjukkan bahwa keberanian untuk mencoba ide yang berbeda dapat membuka peluang besar di pasar. Melalui storytelling, Anda dapat menyalurkan pesan bahwa kreativitas adalah kunci utama dalam meraih sukses. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang membuat ide bisnis benar-benar ngena di hati konsumen? Jawabannya adalah perpaduan antara keunikan dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Dengan merancang ide yang tak hanya orisinil, tetapi juga sesuai dengan keinginan pasar, Anda membuka peluang untuk menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan. Hal ini akan memicu loyalitas dan membuat brand Anda semakin melekat di benak masyarakat. Saat merancang ide, cobalah untuk mengeksplorasi berbagai sumber inspirasi, mulai dari tren global hingga kearifan lokal. Jangan ragu untuk melakukan brainstorming bersama tim atau komunitas, karena kolaborasi seringkali menghasilkan ide-ide yang lebih segar dan inovatif. Cerita sukses tentang kolaborasi di dunia startup pun banyak membuktikan ide yang lahir dari pertukaran pemikiran memiliki potensi yang jauh lebih besar. Dengan pendekatan ini, ide bisnis Anda tidak hanya memukau, tetapi juga memiliki daya tahan di pasar. Akhirnya, pastikan ide yang Anda rancang memiliki nilai tambah yang dapat menjawab tantangan atau kebutuhan konsumen. Cobalah membayangkan bagaimana jika ide tersebut tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Disinilah peran kreativitas dan inovasi benar-benar diuji. Jadi persiapkan diri dan catat setiap ide yang mengalir, karena Anda tidak pernah tahu ide mana yang akan mengubah hidup Anda dan orang lain. Kemudian langkah yang ketiga adalah menyusun rencana bisnis dengan detail. Setelah mendapatkan ide yang inspiratif, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana bisnis yang terstruktur dengan rinci. Dokumen ini akan menjadi peta arah yang memandu setiap keputusan strategis dalam membangun UMKM Anda. Rencana bisnis yang matang mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan rencana operasional. Jangan remehkan kekuatan perencanaan, karena setiap detail kecil bisa berdampak besar di kemudian hari. Cerita sukses banyak pengusaha bermula dari dokumen rencana bisnis yang disusun rapi. Mungkin Anda pernah mendengar kisah seorang pemuda yang berhasil mendirikan startup teknologi hanya karena rencana bisnisnya yang detail dan realistis. Dengan mencatat setiap aspek, mulai dari visi, misi, hingga langkah konkret, rencana bisnis memberi Anda keyakinan dalam menghadapi tantangan. Ini adalah saat di mana mimpi mulai berbentuk nyata melalui strategi terukur. Coba bayangkan, bagaimana jika Anda memiliki panduan yang jelas untuk menavigasi jalan di tengah lautan bisnis yang penuh tantangan. Rencana bisnis yang komprehensif tidak hanya membimbing Anda, tetapi juga menarik minat investor dan mitra strategis. Setiap poin dalam rencana tersebut adalah komitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga mempermudah proses evaluasi dan penyesuaian. Dengan begitu, Anda dapat memastikan bahwa setiap langkah menuju sukses benar-benar terencana. Penting untuk membuat rencana bisnis yang fleksibel dan siap beradaptasi dengan perubahan pasar. Jangan takut untuk melakukan penyesuaian seiring berkembangnya situasi dan dinamika bisnis. Ingat, rencana yang baik adalah rencana yang mampu bertahan meski badai tantangan menerpa. Selalu evaluasi dan update rencana bisnis Anda secara berkala, karena ketajaman dalam perencanaan merupakan kunci sukses jangka panjang. Di akhir sesi perencanaan, jangan lupa untuk mengintegrasikan visi dan misi pribadi ke dalam rencana bisnis tersebut. Pertanyaan retoris seperti apakah saya siap mewujudkan mimpi ini dengan segala resiko yang ada, dapat menjadi pemantik semangat dan refleksi mendalam. Dengan rencana yang matang, setiap langkah bisnis menjadi lebih terukur dan terarah, memberi Anda kepercayaan diri untuk melangkah ke tahap berikutnya. Kemudian, langkah yang keempat adalah menghitung modal, membedah angka.
Modal adalah napas dari setiap usaha, dan di sini kita akan membedah angka-angka penting untuk memulai UMKM Anda. Menghitung modal bukanlah sekedar menjumlahkan biaya, melainkan juga mengidentifikasi potensi investasi dan sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan. Langkah ini menuntut ketelitian dan perencanaan yang matang agar setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki nilai strategis. Jadi mari kita telusuri bagaimana cara menguraikan modal secara detail dan realistis. Statistik terbaru menunjukkan bahwa hampir 60% UMKM yang berhasil tumbuh adalah mereka yang memulai dengan analisis modal yang cermat. Data ini mengajarkan bahwa perencanaan keuangan yang tepat dapat mengurangi resiko kerugian dan membuka jalan menuju pertumbuhan yang stabil. Oleh karena itu, lakukan perhitungan dengan seksama, dari biaya operasional awal hingga cadangan untuk menghadapi situasi darurat. Ketelitian ini akan memberikan landasan keuangan yang kuat bagi bisnis Anda. Salah satu cara efektif untuk menghitung modal adalah dengan membuat data rinci semua kebutuhan, mulai dari bahan baku hingga biaya pemasaran. Dalam setiap kategori, tentukan angka realistis berdasarkan survei dan data pasar. Angka-angka ini harus dijadikan patokan dalam perencanaan keuangan, sehingga Anda dapat membuat strategi penghematan dan investasi yang tepat. Ada banyak pebisnis yang menghindari kegagalan berkat persiapan modal yang akurat sejak awal. Bayangkan jika setiap rupiah yang Anda keluarkan memiliki tujuan yang jelas dan perhitungan yang terukur. Dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan modal, Anda tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga menciptakan kepercayaan diri di mata calon investor. Pendekatan analitis ini merupakan kunci untuk meraih efisiensi operasional dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Tentu saja, semakin cepat perhitungan Anda, semakin besar pula peluang untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Akhirnya, jadikan perhitungan modal sebagai pondasi utama sebelum melangkah ke tahap pendanaan selanjutnya. Pertanyakan secara kritis setiap angka yang muncul. Apakah ini kebutuhan mutlak atau hanya perkiraan belaka? Dengan pola pikir kritis dan analitis, modal yang Anda persiapkan akan benar-benar mendukung visi bisnis secara menyeluruh. Kemudian, langkah memulai UMKM dari nol yang kelima adalah mencari sumber dana dan pendanaan alternatif. Setelah modal tersusun dengan matang, kini saatnya menjelajahi berbagai sumber pendanaan untuk mendukung usaha Anda. Tidak semua modal harus berasal dari tabungan pribadi. Ada banyak alternatif pendanaan yang bisa menjadi suntikan semangat bagi UMKM Anda. Mulai dari pinjaman bank, investor swasta hingga crowdfunding, setiap opsi memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. Dengan pemahaman yang tepat, Anda dapat memilih strategi pendanaan yang paling sesuai untuk kebutuhan bisnis. Ceritanya banyak pengusaha yang sempat kebingungan dalam mencari dana hingga akhirnya menemukan solusi melalui komunitas investor online. Kisah-kisah sukses tersebut mengajarkan bahwa inovasi tidak hanya terjadi di produk, tetapi juga di cara mengumpulkan modal. Menggali informasi dan berjejaring dengan pihak-pihak yang memiliki visi serupa dapat membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Jangan ragu untuk menghubungi mentor atau mengikuti seminar kewirausahaan guna menambah wawasan. Pertanyaan retoris seperti apa saja sumber dana yang sering diabaikan namun memiliki potensi besar dapat memicu ide-ide kreatif dalam mencari alternatif pendanaan. Di era digital seperti sekarang, peluang untuk mendapatkan dukungan keuangan semakin berlimpah lewat platform-platform vintage. Dengan memanfaatkan kemudahan teknologi, Anda dapat mengakses modal dengan cara yang lebih fleksibel dan efisien. Hal ini tentu saja menjadi keunggulan tersendiri bagi mereka yang siap berinovasi dalam pendanaan. Selain itu, jangan lupa untuk mempelajari syarat dan ketentuan dari masing-masing sumber dana dengan seksama. Analisis resiko dan manfaat dari setiap opsi akan membantu Anda membuat keputusan yang tepat. Setiap jenis pendanaan memiliki karakteristik unik yang harus disesuaikan dengan visi dan misi bisnis Anda. Dengan pendekatan yang teliti, Anda dapat meminimalkan resiko dan mengoptimalkan manfaat dari setiap sumber modal yang ada.
Sebagai penutup, pada bagian ini ingatlah bahwa sumber dana yang tepat bisa menjadi pendorong utama dalam mempercepat pertumbuhan UMKM. Cobalah untuk selalu berpikir kreatif dalam mencari solusi pendanaan yang inovatif dan adaptif. Jangan lupa untuk terus belajar dan bertanya kepada para ahli atau pelaku UMKM lain yang telah sukses dalam mendapatkan modal. Kemudian, langkah yang keenam adalah menggali kreativitas dalam pemasaran digital. Pemasaran digital adalah senjata rahasia untuk menjangkau audiens lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Di era internet, kreativitas dalam memasarkan produk atau jasa menjadi kunci utama dalam memenangkan persaingan. Mulai dari media sosial hingga kampanye email, Anda memiliki banyak alat untuk menyampaikan pesan brand dengan cara yang unik. Di sini strategi pemasaran tidak hanya soal menarik perhatian, tetapi juga membangun koneksi emosional dengan pelanggan. Bayangkan Anda memiliki cerita menarik tentang bagaimana produk Anda berawal dari ide sederhana namun memiliki dampak besar. Cerita seperti ini dapat menggugah rasa penasaran dan kepercayaan audiens. Apalagi jika disajikan secara visual dan interaktif. Platform digital memungkinkan Anda untuk berbagi video, testimoni, dan behind the scene yang membuat bisnis terasa lebih manusiawi. Penggunaan konten kreatif yang konsisten akan membuat brand Anda selalu ada di benak konsumen. Pertanyaan yang muncul di setiap benak pebisnis adalah bagaimana caranya agar konten yang dibuat benar-benar viral dan autentik. Jawabannya ada pada kemampuan untuk menggali cerita personal yang relevan dengan target pasar. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan berbagai format konten, seperti live streaming, vlog, atau podcast, yang dapat memberikan sentuhan personal pada bisnis Anda. Setiap eksperimen ini akan memperkaya pengalaman digital audiens dan meningkatkan engagement. Dalam proses pemasaran digital, data juga memiliki peran yang penting. Analisa statistik mengenai perilaku pengguna bisa membantu memoles strategi pemasaran dan menyesuaikan pesan yang disampaikan. Data terbaru bahkan menunjukkan bahwa penggunaan video dalam promosi online dapat meningkatkan interaksi hingga 80% dengan menggabungkan kreativitas dengan analisis yang cerdas. Anda dapat menciptakan kampanye pemasaran yang tidak hanya menarik tetapi juga menghasilkan konversi tinggi. Akhir kata, manfaatkan kekuatan pemasaran digital sebagai alat untuk menyebarkan pesan brand Anda secara luas. Jadikan setiap konten sebagai cerita yang mampu menginspirasi dan mengajak audiens untuk berinteraksi. Jangan lupa untuk mengajak penonton meninggalkan komentar atau berbagi pengalaman mereka terkait produk Anda. Tetap kreatif dan inovatif, karena setiap klik dan share adalah langkah kecil menuju kesuksesan besar. Kemudian langkah yang ketujuh adalah membangun brand yang menggugah kepercayaan. Brand yang kuat bukan hanya identitas visual, tetapi juga cerita yang menyentuh hati. Di tahap ini, kita akan membahas bagaimana membangun citra merek yang kredibel dan menginspirasi kepercayaan pelanggan. Identitas brand yang konsisten mulai dari logo, slogan, hingga nilai-nilai yang diusung sangat penting untuk menciptakan koneksi emosional. Sebuah brand yang baik mampu mengkomunikasikan keunggulan produk sekaligus memotivasi konsumen untuk menjadi bagian dari komunitasnya. Bayangkan sebuah brand yang tidak hanya dikenal dari produknya, tetapi juga cerita perjuangan di balik layar. Banyak pengusaha sukses membangun kepercayaan dengan menunjukkan transparansi dan keaslian dalam setiap langkah bisnis. Storytelling yang kuat di balik brand Anda akan membuat konsumen merasa terhubung secara personal dan loyal. Hal ini menjadi modal berharga, terutama ketika persaingan di pasar semakin ketat dan konsumen semakin cerdas dalam memilih. Pertanyaan retoris yang patut direnungkan adalah, apa yang membuat brand ini lebih dari sekedar logo dan nama? Jawabannya terletak pada nilai dan pengalaman yang diberikan kepada pelanggan. Pengalaman positif yang konsisten akan membangun reputasi dan meningkatkan kepercayaan jangka panjang. Disinilah peran pelayanan yang prima dan komunikasi yang terbuka menjadi sangat krusial dalam memperkuat citra brand.
Di era digital, kehadiran online brand harus didukung dengan interaksi aktif melalui media sosial dan situs web yang menarik. Testimoni dari pelanggan, review positif, dan konten-konten yang menginspirasi akan memperkuat posisi brand di mata publik. Data menunjukkan bahwa 70% konsumen cenderung memilih produk dari brand yang memiliki reputasi terpercaya dan interaksi yang personal. Oleh karena itu, pastikan setiap komunikasi dengan audiens mencerminkan nilai kepercayaan dan integritas. Terakhir, jadikan brand sebagai sarana untuk menceritakan perjalanan dan visi besar bisnis Anda. Ajukan pertanyaan seperti bagaimana brand ini bisa menginspirasi perubahan positif dalam kehidupan kita. Untuk melibatkan audiens secara emosional, dorong mereka untuk berbagi pengalaman dan pendapat melalui kolom komentar, sehingga interaksi menjadi dua arah yang bermanfaat. Dengan begitu, brand Anda tidak hanya dikenal, tetapi juga dihargai dan dipercaya oleh masyarakat luas. Kemudian langkah yang ke-8 adalah menerapkan teknologi untuk efisiensi operasional. Di zaman yang serba digital, menerapkan teknologi adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Teknologi dapat membantu mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya, serta meningkatkan produktivitas secara signifikan. Mulai dari software akuntansi hingga sistem manajemen inventaris, setiap alat digital memiliki peran penting dalam menunjang usaha Anda. Dengan teknologi, operasional bisnis menjadi lebih terukur dan adaptif terhadap perubahan pasar. Banyak kisah sukses UMKM yang berhasil melesat karena memanfaatkan teknologi canggih untuk mengelola bisnis mereka. Misalnya, sebuah toko online kecil yang memanfaatkan platform e-commerce dan sistem digital payment mampu meningkatkan penjualan hingga 50% dengan waktu kurang dari setahun. Cerita ini membuktikan bahwa inovasi teknologi bukan hanya untuk bisnis besar, melainkan juga untuk usaha yang baru mulai. Jadi jangan ragu untuk terus mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi terbaru. Pertanyaan yang kerap muncul adalah, teknologi apa yang paling tepat untuk bisnis saya? Jawabannya tergantung pada karakteristik dan kebutuhan operasional usaha Anda. Mulailah dengan mengidentifikasi titik-titik lemah yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi. Lalu cari teknologi yang relevan. Langkah ini tidak hanya membantu menghemat waktu, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan bisnis. Adopsi teknologi juga membuka peluang untuk mendapatkan data real-time tentang kinerja bisnis Anda. Data analitik memungkinkan Anda untuk memantau tren penjualan, mengukur efektivitas kampanye pemasaran, dan melakukan penyesuaian strategi secara cepat. Statistik terbaru menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi cenderung mengalami pertumbuhan hingga 40% lebih cepat dibandingkan yang tidak. Ini adalah momentum untuk berinovasi dan memanfaatkan keunggulan digital demi pertumbuhan yang lebih optimal. Di tahap akhir penerapan teknologi, pastikan semua sistem yang digunakan terintegrasi dengan baik agar proses bisnis berjalan lancar. Ajukan pertanyaan seperti bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi nilai personal dalam pelayanan. Sebagai upaya untuk selalu menyelaraskan inovasi dengan keunikan usaha Anda, dorong tim untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan jangan lupa untuk membagikan pencapaian ini dalam komunitas bisnis Anda. Kemudian langkah yang ke-9 adalah berjejaring dan membangun komunitas bisnis. Jejaring yang kuat adalah aset berharga dalam dunia kewirausahaan. Membangun komunitas bisnis bukan hanya tentang mencari mitra atau investor, tetapi juga menemukan teman seperjuangan yang dapat saling mendukung di setiap langkah. Komunitas yang solid memberikan ruang untuk berbagi ide, pengalaman, dan strategi dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis. Di sini kolaborasi dan saling menghargai menjadi kunci utama dalam meraih sukses bersama. Contoh nyata dari kekuatan jejaring adalah bagaimana komunitas startup di beberapa kota besar berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan bergabung dalam forum, workshop, atau event networking, Anda akan menemukan banyak inspirasi dari para pelaku bisnis yang pernah mengalami pasang surut.
Kisah-kisah inspiratif ini tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga membuka peluang baru untuk kolaborasi dan pendanaan. Berjejaring merupakan ladang emas bagi mereka yang ingin terus belajar dan berkembang. Menurut data terbaru, 80% pengusaha yang aktif berjejaring melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam penjualan dan kerjasama bisnis. Statistik ini menunjukkan bahwa koneksi yang tepat dapat membuka banyak peluang yang tidak terduga. Bayangkan jika Anda memiliki akses ke sumber daya, informasi, dan pengalaman yang bisa langsung mendongkrak bisnis Anda. Tak ada salahnya untuk terus memperluas lingkaran pertemanan profesional demi meraih keberhasilan yang lebih besar. Selain itu, jejaring juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan feedback konstruktif mengenai produk atau layanan yang Anda tawarkan. Seringkali ide-ide segar muncul dari diskusi santai dengan sesama pelaku UMKM yang memiliki visi serupa. Pertanyaan seperti bagaimana saya bisa memberikan nilai tambah melalui produk saya dapat terjawab dengan berbagai perspektif yang Anda temui di komunitas. Dengan semangat kebersamaan, setiap tantangan bisa diubah menjadi peluang inovatif yang menguntungkan. Sebagai penutup bagian ini, mari manfaatkan kekuatan jaringan untuk membangun sinergi yang solid di dunia bisnis. Ajaklah penonton untuk aktif berpartisipasi dalam komunitas, berbagi pengalaman dan saling mendukung di media sosial atau event offline. Ingat, kesuksesan tidak hanya datang dari kerja keras individu, tetapi juga dari kebersamaan yang saling menguatkan. Kemudian langkah memulai UMKM dari nol yang terakhir atau yang ke-10 adalah evaluasi dan inovasi untuk pertumbuhan berkelanjutan. Langkah terakhir dalam perjalanan UMKM adalah melakukan evaluasi secara rutin dan terus berinovasi untuk pertumbuhan berkelanjutan. Evaluasi bukan berarti melihat kegagalan, melainkan sebagai sarana untuk menemukan area yang perlu diperbaiki dan inovasi yang harus diimplementasikan. Dengan menganalisis kinerja dan feedback yang diterima, bisnis Anda bisa terus beradaptasi dengan perubahan pasar. Inilah titik di mana semangat untuk maju tidak pernah padam, melainkan tumbuh seiring dengan setiap pembelajaran. Cerita dari banyak pebisnis menunjukkan bahwa inovasi yang konsisten merupakan faktor utama dalam mempertahankan relevansi di pasar. Misalnya, sebuah usaha kecil yang awalnya hanya fokus pada produk konvensional, kemudian bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi digital dan strategi pemasaran modern, akhirnya mengalami pertumbuhan yang signifikan. Cara seperti ini mengajarkan kita bahwa evaluasi dan inovasi harus menjadi bagian integral dari perjalanan bisnis. Jangan pernah takut untuk mengubah strategi apabila sudah melihat adanya tanda-tanda perubahan kebutuhan pasar. Data menunjukkan bahwa UMKM yang rutin melakukan evaluasi dan inovasi cenderung memiliki pertumbuhan stabil hingga 30% lebih tinggi dibanding yang tidak melakukannya. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa keberanian untuk bereksperimen dan memperbaiki diri secara terus-menerus membawa hasil yang maksimal. Pertanyaan yang harus selalu Anda renungkan adalah, apalagi yang bisa diperbaiki hari ini untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan. Dengan pemikiran terbuka, setiap evaluasi akan membuka jalan bagi langkah inovatif berikutnya. Selain itu, evaluasi memungkinkan Anda untuk melihat tren dan tantangan yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Dengan menggunakan feedback dari pelanggan dan data operasional, Anda bisa mengidentifikasi peluang untuk memperbaiki produk atau layanan. Proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuat bisnis Anda selalu relevan dan responsif terhadap dinamika pasar. Teruslah berinovasi dan jangan pernah berhenti belajar dari setiap pengalaman, karena disitulah letak kunci pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebagai penutup, mari jadikan evaluasi dan inovasi sebagai budaya yang melekat dalam setiap aspek usaha Anda. Terima kasih telah menyimak video ini dan semoga setiap langkah yang kita bahas dapat menjadi batu loncatan menuju kesuksesan UMKM Anda. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke orang-orang terdekat Anda, karena saya yakin ada banyak orang yang membutuhkan video seperti ini.
apalagi bagi mereka yang baru ingin memulai membuka bisnis kecil-kecilan mereka. Karena memang kebanyakan dari kita tidak paham bagaimana cara kita untuk mempersiapkan modal dan ide bisnis di tengah padatnya persaingan di zaman digitalisasi ini. Dan itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.